Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Sukses. Ya, alhamdulillah ya, kita di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini berangkat semua? Berangkat. Ya, alhamdulillah ya, berangkat semua. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Jadi di pertemuan kali ini akan mempelajari peraturan dan tanggung jawabku. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih itu peraturan? Tidak tahu. Oh ya, ya sebelumnya Bapak bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran ini melalui pembelajaran ini yang disebarkan oleh Bapak nantinya akan dapat menjelaskan peraturan tertulis dan tidak tertulis beserta contohnya dengan benar, dan melalui media Smartbox nantinya peserta didik mampu menganalisis kewajiban yang perlu dilakukan sesuai visual pada gambar dengan benar, dan melalui diskusi kelompok nantinya peserta didik mampu menganalisis tanggung jawab yang ada di lingkungan sehari-hari dengan baik dan benar. Selanjutnya ada. Nah, jadi peraturan itu merupakan ketentuan dan ketetapan yang harus dilakukan. Nantinya jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Nah, peraturan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, kira-kira apa sih bedanya peraturan tertulis dengan peraturan tidak tertulis? Nah, baik-baik ya, nanti Bapak akan menjelaskan. Nah, peraturan tertulis ini yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh bersama untuk dilakukan. Ya, artinya semua orang mengetahui peraturan dan konsekuensi atas melanggarnya nantinya peraturan tersebut. Nah, biasanya peraturan tertulis ini dibuat oleh pemerintah. Jika nanti melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang jelas. Nah, contohnya di sini yaitu menggunakan helm saat berkendara. Di sini kalian kalau pergi sama orang tua pakai helm enggak? Ya, pakai ya, karena harus selain menaati peraturan untuk berjaga-jaga keselamatan, safety ya. Dan selanjutnya ada datang ke sekolah tepat waktu. Di sini siapa yang sering telat? Saya. Ya, jangan diulangi ya. Karena ini merupakan peraturan sekolah dan yang harus taati, betul. Dan yang selanjutnya ada membayar pajak tepat waktu, datang tepat waktu, dan berpakaian seragam lengkap, bersih dan rapi. Selanjutnya peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tidak tertulis ini adalah kesepakatan yang bersama yang berlaku dan dijalankan oleh suatu masyarakat. Nah, biasanya peraturan ini diyakini dan dilakukan secara turun-temurun, sehingga jika ada yang melanggar sanksi yang diperoleh itu sanksi misalnya moral dan sanksi teguran atau dikucilkan masyarakat secara langsung. Contohnya di sini bersikap sopan baik tutur kata atau perilaku, menghormati yang lebih tua dan mengikuti kegiatan gotong royong, lalu mengikuti sistem atau ronda gitu ya, tahu ya kan? Di sini siapa bapaknya mesin ronda? Saya. Ya, betul. Itu karena untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar ya. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah ini kira-kira ada apa aja sih? Contohnya? Piket. Ya betul, piket. Terus datang tepat waktu. Ya, itu ya. Nah, peraturan sekolah ini adalah pedoman dan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh sekolah dengan tujuan apa? Untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya yang tadi kalian sebutkan. Di sini ada mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan disiplin mengikuti kegiatan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan semua contoh yang
ada yang ada di tanggung jawab sekolah. Ya, yang selanjutnya ada tanggung jawab di masyarakat. Nah, tanggung jawab di masyarakat ini melaksanakan tanggung jawab di masyarakat nantinya akan mewujudkan lingkungan yang harmonis dan terhindar dari perpecahan. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari peraturan yang ada di masyarakat, yaitu menghormati hak pengguna jalan lain. Jadi ketika lampu merah kalian harus berhenti ya, harus taat aturan juga, nggak boleh langsung nerobos, nggak boleh, karena selain itu juga akan mengakibatkan bahaya bagi pengendara lain dan pengendara kalian juga. Dan yang selanjutnya ada menghemat sumber daya alam. Jadi kalian kalau memakai air atau listrik seperti lampu itu nggak boleh nggak boleh. Misalnya kalau pagi harus dimatikan, dan kalau memakai air harus secukupnya, jangan dibuang-buang karena susah ya sekarang. Iya, Pak. Yang selanjutnya ada mengurangi penggunaan plastik. Karena apa? Plastik ini terurainya sangat lama ya. Ya. Berbeda dengan kertas. Dan ada mengurangi penggunaan pestisida. Yang selanjutnya ada ya, sudah paham kira-kira apa yang sudah Bapak jelaskan? Sudah. Sudah ya. Ya jadi itu ya, karena pentingnya menaati peraturan dan melaksanakan tanggung jawab. Karena supaya tujuannya agar di lingkungan sekitar kita dan di dalam kelas kita berjalan dan aman dan tentram. Ya itu. Nah selanjutnya untuk menguatkan materi yang sudah Bapak jelaskan ini, Bapak memiliki alat peraga atau media pembelajaran yaitu smartbox. Nanti ya sebelumnya Bapak nanti akan membagi kelompok berapa kelompok. Jadi beberapa kelompok, ya cukup 3 kelompok lah ya. Dan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju untuk berpartisipasi dalam penggunaan alat peraga ini. Alat peraga yang Bapak buat. Di sini alat peraganya Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Ya. Nanti perwakilan maju ke depan dan sebelumnya nanti memutar roda yang ada di sini. Nah setelah nanti ada keterangannya dapat di nomor berapa, misal dapat di nomor 2, nanti silakan mengambil soal di nomor 2. Nah setelah itu kalian di sini ada soal, nanti kalian baca lalu kalian jawab. Setelah itu nanti kalian bisa memasukkan kartu yang ada di sini yang disediakan di sini ke dalam kotak peraturan dan kotak tanggung jawab sesuai dengan ketentuannya ya. Dan setelah ini nanti bisa menjodohkan antara mana yang tanggung jawab dan mana yang melanggar peraturan. Ya, gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan untuk perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju. Ayo. Kalau pas 1 atau 2 3 boleh. Boleh. Ya. Ya silakan dibacakan soalnya. Tadi dapat soal nomor berapa? Dapat soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ya apa? Silakan dijawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya betul. Ya silakan selanjutnya. Ya, saya dapat ini tuh sebutkan contoh tanggung jawab di sekolah. Ya contoh. Contohnya Jelasan kayak ya apa? tanggung jawab di sekolah yaitu membayar uang KI apa? Ya kas Oh ya. iya, bayar kas. Boleh masuk. Di sini saya mendapat soal, mengapa kita harus mematuhi peraturan? Peraturan harus dipatuhi supaya nyaman, tentram, dan aman.
silakan. Dan setelah itu kalian masukkan rekan mengambil salah satu kartu. Ya, dibacakan boleh. Saya mendapat kartu pengerjaan tugas dari guru. Ini adalah termasuk tanggung jawab. Ya, saya dapat. Oh iya, ya silakan. Ya, selanjutnya saya dapat kartu menggunakan seragam sesuai aturan, yang itu masuk ke peraturan. Ya, betul. Selanjutnya saya mendapat tidak boleh berisik saat pelajaran. Ya. Maksudnya Tidak boleh berisik saat pelajaran. Ya, maksudnya maksudnya. tanggung jawab peraturan. Ya, terus sini ya salah nggak apa-apa. Masih belajar. Ya, selanjutnya silakan kalian jalankan. Buang sampah sembarangan. Tidak. Ya, saya dapat datang terlambat. Ya, sudah ya, silakan beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak memiliki tugas atau lembar kerja peserta didik. Nantinya ini dibagikan untuk sesuai per kelompok ya, dan dikerjakan bersama dan didiskusikan. Nantinya setelah itu perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan lagi untuk mendiskusikan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan. Gimana? Sulit atau gampang? Gampang. Ya, gampang. Ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju. Bapak maju. Ya, silakan. Jawabannya silakan dipresentasikan. Ya, jadi saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya, yaitu tentang peraturan dan tanggung jawab. Contoh peraturannya di sekolah yaitu satu, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Terus tanggung jawabnya kita itu harus piket sesuai jadwal yang sudah disediakan oleh kelas. Ya, betul. Tepuk tangan buat perwakilan kelompok. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya, karena Iya, Kak. tadi kalian belajar tentang apa? Peraturan dan tanggung jawab. Ya, betul. Seperti itu ya, karena bahwa kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu tanggung jawab merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, dan peraturan merupakan ketentuan dan ketetapan yang harus dilaksanakan. Jika melanggar nantinya akan menerima sanksi. Dan peraturan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi seperti itu ya anak-anak. Iya, Ya, Kak. Pak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran di pelajaran IPAS di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini selesai. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan berkemas-kemas dan silakan pulang, langsung pulang, jangan mampir ke rumah teman atau kemana. Iya, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi